jurus-jurus jitu yang bisa diterapkan seorang sales. Hey, apa kabar? Ketemu lagi dengan Dimas di playlist di meja kantor. Nah, hari ini konten gua khusus untuk kalian para sales. Sales ini kenapa ya? Kok terdengar itu kayak negatif buat beberapa orang gitu. Padahal sales itu adalah ujung tombak di satu perusahaan. Bukan berarti posisi lain itu nggak penting ya. Ya penting semua. Misalnya kayak orang HR, orang product development, orang marketing. Lagi gue orang marketing ya. Orang apa lagi? Public relation dan lain-lain. Tapi sales, mau nggak mau mereka adalah ujung tombak dari perusahaan. Mereka yang ketemu dengan customer. Baik mereka itu adalah B2C atau mereka itu adalah B2B. That's why sebagus apapun satu produk, apabila sales itu gagal execute strategi mereka untuk bisa menjual ini barang, ya pada akhirnya barangnya juga sulit terjual gitu. Kecuali untuk perusahaan-perusahaan yang memang secara proses mereka marketing centric dan mereka bahkan nggak butuh sales untuk produknya bisa terjual. Ya mungkin itu beda cerita. Tapi untuk perusahaan-perusahaan yang memang jantungnya ada di koneksi antara perusahaan tersebut dengan customer langsung untuk menjual produknya, ya mau nggak mau memang hero-nya adalah sales. Gitu. Nah, disclaimer, gue itu bukan orang totally divisi sales. Tapi ketika di Loket, gue itu menjabat sebagai VP Business Acquisition, which is gue adalah sales. Uniknya adalah, kenapa gue bisa berada di posisi tersebut? Pemimpin atau manajemen Loket pada saat itu melihat gue punya networking yang sangat oke banget, walaupun mereka tahu gue itu tidak punya knowledge atau bahkan mentality seorang sales. Menurut gue cukup terbukti di mana gue memproses cukup banyak transaksi yang menguntungkan perusahaan pada saat itu. Gue akan bagi beberapa hal yang dari kacamata gue menjadi jurus-jurus jitu yang bisa diterapkan seorang sales. Nomor 1, paham bahwa kenyataannya orang bukan membeli barangnya, tapi mereka membeli perasaan yang mereka dapatkan setelah mereka memperoleh barangnya. Nah, tricky ya kalian bisa bilang ya jelaslah sebenarnya ketika proses membeli yang dibeli barang, ya nggak salah. Tapi maksud kata-kata gue itu adalah bisa jadi barangnya nggak sebagus itu, tapi orang tetap ingin membeli karena mereka yakin mereka akan suka perasaan ketika mereka telah memperoleh barang tersebut. Nah, sales itu quote-unquote bukan memanipulasi ya, tapi bisa mencoba meng-approach orang-orang atau calon buyernya itu dengan menceritakan bahwa apabila kalian sudah beli barang ini, perasaan yang kalian akan dapatkan itu seperti ini loh. Atau solusi yang kemungkinan akan kalian temukan itu seperti ini loh. Atau masalah yang kalian yang kalian sudah rasakan itu akan hilang seperti ini loh. That's why kalian bisa fokus untuk mengekspos apa hal yang nanti akan orang itu rasakan setelah membeli produk kalian. Nah, ini bisa buat service dan bisa juga buat yang sifatnya items atau goods atau barang gitu. Nah, oke, coba kalian cerna dulu hal tersebut. Boleh kalian diskusikan di kolom komentar kalau kalian masih bingung. Nomor 2. Paham bahwa fear of missing out itu adalah alasan terbaik untuk menjual sebuah barang. Nah, kalian mesti kerja sama tim marketing sih di sini. Di mana perasaan fear of missing out itu memang biasanya yang kemas itu adalah campaign, gitu kan, campaign owner, which is itu biasanya orang-orang marketing gitu kan. Nah, tapi orang sales itu harus punya sense gitu. Ketika dia memang harus menjual barang tersebut, ya dia harus ngobrol nih sama orang marketing, sama orang produk. Apa yang menyebabkan orang itu bisa merasakan FOMO, sehingga dia merasa harus punya ini barang. Bisa jadi memang produknya dibikin unik banget, sehingga orang-orang itu harus merasa bahwa gue mesti cobain gitu. Bisa juga barang itu dibikin sangat terbatas, misalnya kuantitinya, sehingga orang-orang juga merasa bahwa gue harus punya dari sekian sedikit orang yang punya, gue harus jadi salah satunya gitu. Bisa juga ketika kita memang melakukan negosiasi, ya kita bisa highlight poin-poin yang membuat orang itu merasa bahwa gue nggak mungkin nggak beli atau gue nggak mungkin nggak punya ini barang gitu. Nah, fear of missing out itu adalah kunci.
Jadi jangan cuma jual aja tanpa memang orang itu punya alasan bahwa kenapa gue harus beli gitu loh. Apa yang menyebabkan gue harus beli itu? Kalau orang memang nggak punya jawabannya untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut, ya mereka akhirnya tidak merasa harus membeli. Kalaupun barang kalian itu adalah barang yang diperlukan gitu, ya mereka tidak merasa harus membeli saat itu gitu. Nah, jadi memang itu bisa jadi strategi yang bisa kalian terapkan. Nomor 3, sebelum menjual sesuatu, bangun one-on-one relationship terlebih dahulu. Nah, mungkin yang nomor 3 ini agak lebih untuk B2B kali ya. Karena B2C kan untuk membangun one-on-one relationship itu akan sulit gitu kan. Nah, tapi gue selalu ingat, salah satu mentor gue namanya Andreas Diantoro, dia selalu bilang gini, Mas, perbedaan sales yang hebat sama yang nggak hebat apa? Sales yang hebat itu, dia ngobrol dengan calon bayarnya itu dari sebelum proses jualan. Jadi kelihatan tuh, sales-sales yang jagoan itu, ini lagi nggak ada mau butuh jual barang. Dia ngajak ngopi, dia ngajak olahraga bareng, dan dia bisa sangat membatasi komunikasinya tuh nggak ada bisnis-bisnisnya gitu. Jadi benar-benar dia menciptakan relationship yang dekat tanpa ada embel-embel bisnis sama sekali dulu ke target marketnya dia gitu. Nah, ke belakangnya dia udah tahu bahwa ujungnya nanti dia akan jualan. Tapi dia udah siapkan, udah bentuk mereka jadi pipeline dari jauh-jauh hari gitu. Gitu makanya biasanya sales-sales yang hebat, yang oke, itu kalau dia ngedeketin orang-orang itu nggak antipati gitu. Orang itu nggak males. Tapi kalau sales-sales payah, baru deketin orang tuh udah kabur. Karena dia tahu, ini orang mau nyales aja nih. Tapi kalau yang tadi, yang hebat, ini sales-sales yang hebat, dia bisa bangun hubungan dulu. Orang tuh nggak sadar bahwa dia itu quote-unquote akan nyales nih ke targetnya. Jadi dia itu bisa ngobrol santai, dideketin dulu, bersahabat dulu, baru akhirnya mulus masuk. Bahkan masuknya itu biasanya quote-unquote pitch statement-nya itu keren. Dia bisa bilang bahwa kayak, lu ada problem apa? Gue nggak dalam kapasitas menawarkan produk gue ya, tapi memang problem lo itu bisa jadi memang solusinya gue ngelihat ya barang yang gue punya di kantor. Kalau lo mau, ya gue bisa coba kasih lihat sih. Tapi ya terserah ya, kalau lo ada waktu aja. Kalau enggak, ya nggak apa-apa. Gue bisa kenalin bahkan brand-brand lain yang quote-unquote bisa deliver service yang sama sih. Wah, very confidence. Nah, itu kuncinya seorang sales. Nomor 4, yang paling mutlak banget. Percaya dulu dengan barang yang mau kamu jual. Ini juga banyak yang salah kaprah nih di sini. Banyak orang yang asal masuk satu company jadi sales, terus ketika mau jualan, dia sendiri nggak yakin sama barang yang mau dia jual. Dia sendiri nggak mau pakai. Dia sendiri ngerasa bahwa barang yang dijual itu value-nya nggak segitu bagusnya. Wah, udah kelar. Susah kalian jualan. Jadi, kalaupun nih, kalian bukan target market yang make barang tersebut ya. Ambil contoh nih, kalian sales mobil pengangkut alat berat gitu. Ya kalian kan nggak mungkin pakai itu di rumah gitu kan. Tapi buat diri kalian secinta dan sebelief itu, untuk di industri ini, mobil pengangkut alat berat itu, atau pengangkut barang berat itu, yang bagus memang merek yang lagi kalian jual ini. Kalau perlu, kalau memang kenyataannya memang bukan market leader atau bukan yang terbaik, cari dan gali poin-poin menarik apa yang kompetitor nggak punya gitu. Sehingga membuat kalian proud banget, bangga banget untuk bisa jadi sales barang tersebut. Itu benar-benar sangat dibutuhkan. Jadi, kalau kalian jadi sales nih, spend waktu kalian untuk kawin sama produk kalian yang mau kalian jual tersebut. Bedah, cari nilai plusnya, cari hal-hal yang membuat kalian excited untuk kalian ceritakan ke orang-orang. Baru deh kalian mulai itu proses salesnya. Itu penting banget. Mungkin segitu aja. Bisa jadi orang-orang yang mendengar cerita ini, terutama yang memang truly sales, bisa jadi ada yang setuju atau ada yang nggak setuju atau ada yang bilang gue sotoy gitu. Tapi percayalah, gue cukup dekat sama teman-teman di divisi sales dan gue juga pernah jadi VP sales, sehingga gue tahu juga apa hal-hal yang memang quote-unquote works buat orang-orang yang memang pegang posisi sales dan mau jualan barang apapun. B2C, B2B, service atau item atau goods gitu.
Jadi itu sebenarnya konteksnya mirip-mirip. Nah, termasuk 4 poin yang udah gue ceritain. Gue harap ini berguna buat kalian. Sampai ketemu lagi di video-video playlist di meja kantor berikutnya di YouTube gue. Bye-bye.